Bagaimana jikalau dalam pernikahan ditemukan ada pengalaman ketidaksetiaan? Jika ini menyangkut pengalaman ketidakjujuran, maka untuk mengatasinya, untuk bisa menang di atasnya, diperlukan kejujuran total, kejujuran sepenuhnya. Karena hanya dengan cara inilah pernikahanmu dapat diselamatkan. Dalam Amsal 18 ayat 19 mengatakan, saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Jadi kalau dalam pernikahan ditemukan adanya pengalaman ketidaksetiaan dan ketidakjujuran, maka perceraian bukanlah jawabannya. Seringkali orang selalu mengatakan kalau terjadi ketidaksetiaan dalam pernikahan, maka ini adalah alasan yang paling kuat untuk bercerai, untuk berpisah. Bapak Ibu, sekali lagi tidak. Selalu masih ada harapan perbaikan. Selalu masih ada harapan perbaikan. Sebagaimana cinta dapat bertumbuh, dapat dipulihkan jika dirawat, ketika kita bersedia mengisi kebutuhan pasangan kita, maka cinta juga bisa menjadi lemah dan sakit ketika kita berhenti bersedia untuk mengisi kebutuhan pasangan. Jadi sebenarnya bukan tidak ada harapan, tetapi apakah kita masih mau memulai dengan cara yang lebih baik ketika ada pengalaman ketidaksetiaan. Namun tidak segampang maupun secepat yang kita pikirkan. Jikalau ada pengalaman ketidaksetiaan, memang tidak segampang atau secepat yang kita pikirkan untuk pemulihan. Karena istri yang terluka karena suami yang tidak jujur, atau sebaliknya suami yang terluka karena istri yang tidak jujur, tidak mudah untuk kembali mempercayai pasangannya. Mungkin bagi seorang suami yang pernah tidak jujur, pernah tidak setia kepada pasangannya, dia berpikir dengan cerita ya jujur, didampingi oleh gembala sidang, didampingi oleh konselor pernikahan, didampingi oleh saudara keluarga misalnya, dia berpikir ya sudah, saya sudah jujur, saya akui kesalahan saya, sudah bertobat juga secara rohani, maka ini sudah akan segera mengakhiri persoalan. Itu pikiran kebanyakan dari orang-orang yang tidak setia dan merasa apalagi yang kurang dengan kejujuran ini. Ia berharap pasangannya atau istrinya akan segera ya tersenyum kembali ya dan bersedia tidur lagi dengan dia ya. Sayangnya skenarionya seringkali berbeda. Sang istri akan berpindah-pindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Jadi perubahan emosionalnya kadang dia bisa terima hari ini, besok mulai menangis lagi, minggu ini mungkin sudah mulai merasa tenang, bulan depan tiba-tiba lagi meragukan suami ya. Jadi kadang-kadang dia kuat, kadang-kadang terkenang kembali, cerita kembali, menangis ya, atau mengungkit kembali kata-kata yang pernah diucapkan oleh suaminya ketika masalah-masalah itu terjadi. Karena itu ingatlah ini baik-baik, bahwa lebih mudah menjaga saluran kejujuran dan keterbukaan dengan membiarkan diri kita transparan bagi pasangan, terbuka. Ya, jadi ini lebih mudah menjaga saluran kejujuran, keterbukaan dengan membiarkan diri kita transparan bagi pasangan kita daripada sejuta pengakuan maaf dan janji-janji untuk perubahan sikap setelah mengkhianati kepercayaan pasangan. Namun jika kepercayaan telah dirusakkan, seorang istri harus dapat mengampuni suaminya. Sedangkan suami harus terus bertahan untuk menyatakan lebih banyak bentuk kejujuran kepada pasangan. Jangan menyerah, karena untuk membaharui kepercayaan ini memerlukan banyak waktu yang tidak diketahui sampai kapan dan berapa banyak peneguhan. Seringkali ada yang bertanya, sampai kapan begini Pak? Saya sudah mengakui kesalahan saya kepada istri, saya sudah mengakui kesalahan kepada pasangan saya sudah tidak hidup seperti yang dulu lagi. Sampai kapan Pak? Ya, istri bisa terima, baru istri bisa tidak ungkit-ungkit lagi masalah yang lalu. Saya selalu katakan, waktu kepercayaan dilanggar, waktu seseorang terluka,
Waktu kita tidak jujur kepada seseorang, maka untuk memulihkan kepercayaan ini memerlukan waktu yang bahkan kita tidak pernah ketahui berapa lama. Sebagai istri, jika suami yang pernah tidak setia, dia berani berkata jujur, maka hargailah kejujurannya. Meskipun kejujuran itu menyakitkan. Mengetahui kebohongannya, mengetahui kesalahannya, ini sesuatu yang pasti sangat menjengkelkan. Tapi jangan menghukum kejujurannya dengan respon yang terus-menerus menceritakan kegagalannya. Ya, mengungkit terus. Mintalah kekuatan dari Tuhan untuk mengampuni dan menolongnya, untuk mempertahankan keterbukaan dan kejujuran yang dia sudah mulai bangun. Jadi kejujuran bersama menyelamatkan pernikahan. Namun perlu waktu dan bukti untuk memulihkan kepercayaan. Jadi apabila terjadi peristiwa ketidakjujuran, setelah ada pengakuan, baik suami dan istri, mungkin didampingi juga oleh pembimbing pernikahan, ada pertobatan, seperti itu. Jangan lupa untuk memperbaharui kepercayaan pasangan. Ini ada selang waktu yang kita bahkan tidak ketahui. Dan memerlukan apa? Dalam jangka panjang, waktu dan bukti, ya. Bahwa kita yang pernah tidak jujur sudah ada perubahan. Ini harus ada peneguhan terus-menerus. Jadi, jikalau ada masalah-masalah dalam pernikahan menyangkut ketidakjujuran dan pasanganmu bersedia untuk jujur, terbuka, jangan hukum kejujurannya, tetapi belajarlah untuk mengampuni, membaharui kepercayaan, dan yang tidak jujur, sekali lagi harus bersabar ketika pasanganmu mungkin kadang-kadang masih terluka, mengungkit perkataan, menceritakan peristiwa, bahkan sulit sekali memberikan kepercayaan dalam kegiatan-kegiatan keseharianmu. Tuhan kiranya menolong engkau sebagai seorang suami dan istri untuk kita senantiasa jujur dan terbuka kepada pasangan. Karena kebutuhan nomor 3 bagi seorang istri dalam pernikahan adalah dia membutuhkan suami yang jujur dan terbuka. Tuhan Yesus memberkati.